telah menyiapkan surat yang isinya surat tadi permintaan untuk melakukan apa yang kami sebut sebagai uji lab 4 independent. Dan di mana atau siapa yang kemudian kami usulkan, setidaknya ada 2 institusi yang kami usulkan bisa melakukan uji lab independen ini. Yang pertama Badan, ya ini suratnya ya, nanti akan kami kirimkan, tolong dipegang Gafur. Jadi yang pertama adalah BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Yang kedua Laboratorium Forensik Universitas Indonesia. 2 pilihan ini bisa diambil oleh penyidik siapa yang akan ditetapkan sebagai institusi untuk melakukan uji lab yang sifatnya independen. Lalu ada yang bertanya tentang apa dasar hukumnya, hukum acaranya. Memang benar di dalam KUHP tidak diatur adanya uji lab 4 yang sifatnya independen. Sebagaimana dahulu tidak diatur bagaimana kepolisian melakukan uji ulang lab 4 berkaitan dengan otopsi ijazah Brigadir Joshua Huta Barat. Artinya ini pembunuhan ya. Artinya 2 kasus ini bisa menjadi kasus Brigadir Joshua Huta Barat bisa jadi referensi. Ternyata ada preseden sepanjang kepolisian ada kebijakan untuk melakukan itu dimungkinkan karena segala tindakan dalam proses penyidikan itu semuanya ada pada wewenang penyidik, ya ini institusi kepolisian. Yang kedua, yang belum lama juga terjadi di kasus ijazah palsu ini, yakni tindakan polisi yang pada akhirnya membuka segel barang bukti, mengeluarkan barang bukti dan memperlihatkannya kepada tersangka dan penasihat hukumnya, itu juga tidak diatur dalam KUHP. Bahkan bisa dikatakan bertentangan dengan KUHP, terutama ketentuan pasal 39 junto pasal 44 ayat 1 KUHP, yang itu sebelumnya juga sudah disampaikan kepada penyidik tentang kerisauannya, kegalauannya, apakah akan dibuka, diperlihatkan atau tidak. Tapi setelah ada kesepakatan dan atas arahan ya saran dari ombudsman, penyidik akhirnya mengambil kebijakan untuk menunjukkan barang bukti meskipun tidak diatur dalam KUHP. Nah, karena itu dalam konteks ya tes laboratorium forensik independen ini kebutuhannya hanya satu saja, tinggal kebijakan dari kepolisian apakah akan bersikap bijak dengan menyerap aspirasi masyarakat yang hari ini juga ragu-ragu, bahkan makin yakin ijazah itu palsu. Karena apa? Setelah diketahui bahwa fotonya sama dengan yang ada di tengah masyarakat, yang masyarakat meyakini mustahil itu foto Joko Widodo. Mengutip apa yang disampaikan oleh Rustam Effendi ya, itu bibir bukan bibir Jokowi, itu mata bukan mata Jokowi, itu alis bukan alis Jokowi, bahkan kumis tipis itu mustahil milik Joko Widodo begitu. Karena itu tinggal satu saja, tetapi kalau ini tidak diambil maka saya dari tim kuasa hukum Pak Roy Suryo dan seluruh tim advokasi dari tim anti kriminalisasi akademisi dan aktivis menyampaikan kepada seluruh rakyat, begitulah kesulitan untuk mencari keadilan di negeri ini. Dan kami ingin tegaskan kenapa kami memilih BRIN, memilih levelnya UI, bukan yang ada di Singapura, bukan ada yang di luar negeri. Sekali lagi, kami mencintai negeri ini dan kami ingin memperbaiki negeri ini dengan mekanisme yang ada di negeri ini. Kami tidak ingin aib ini kami bawa ke dunia internasional sehingga diketahui oleh level dari dunia internasional. Cukuplah ya, kita selesaikan dengan mekanisme yang ada di internal kita.